هذا دعاك واتزنه بالصلاة على الحبيب صلى على النبي محمد السلام
يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي حسناتي يا الله يا ربي عجل رجاتي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بفرحنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, peserta pengurus Yayasan Tunas Bangsa Probolinggo. Yang kami Ketua MTS Tunas Bangsa Probolinggo. Pengawas Bapak Ibu Guru, karyawan tata administrasi MTS Tunas Bangsa Probolinggo, seluruh alumni MTS Tunas Bangsa Probolinggo, Bapak Ibu, serta Bapak Ibu dan yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di mulut musola Al-Masih dalam MTS Tunas Bangsa Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti halal bihalal keluarga besar MTS Tunas Bangsa Probolinggo. Tiada kata terlalu untuk saling maaf memaafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah.
Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala MTS Unggulan Tunas Bangsa Probolinggo, Bapak Dini Irwanto Esos FM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addada al-dhukur la yusabbihu al-majidatu wa la yafaqu min al-basatin al-abad. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Tunas Bangsa beserta pengurus, Bapak Ibu Haja saya telah sempat hadir. Yang saya hormati para dewan guru dan tenaga administrasi MTS Unggulan Tunas Bangsa. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor urusan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Binaan MTS Unggulan Tunas Bangsa. Yang saya hormati Bapak Ibu mitra kami, yaitu warga sekitar sekolah kami yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah mitra kami yang terdekat. Yang saya hormati Habib Ahmad bin Abu Bakar yang dari Unasir Sholat, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya cintai jamaah hadrah Tunas Bangsa, yang saya laporkan pada Ketua Yayasan bahwa Tunas Bangsa mempunyai jamiah hadrah, yaitu namanya Hadrah Tunas Bangsa. Dan satu lagi, selamat datang kembali Bapak. Kegiatan ekstra drum band yayasan dan pengurus tidak jalan karena sebagian anak masih rusak. Kami masih usaha mencari dana untuk memperbaiki drum band yang ada di MTS Unggulan Tunas Bangsa. Baik, selamat datang Pak Subarji, pengurus yayasan sekaligus komite MTS Unggulan Tunas Bangsa. Monggo Pak. Hadirin sekalian yang saya hormati dan para alumni dari tahun pertama sampai 3 tahun terakhir, perwakilan yang hadir insya Allah ada 20 atau 25 yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah pada pagi hari ini. Kita sekalian diberi kenikmatan sempat dan sehat sehingga bisa kita melaksanakan saling maafkan halal bihalal, biarpun momen ini di luar bulan Syawal, tapi kata Pak Al-Mukarram Bapak ini tidak apa-apa. Saya izin kepada yayasan saya laksanakan memang di akhir Syawal atau awal bulan tekepek dan bulan. Maka dari itu mohon maaf sekali lagi. Mari kita bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan rasa syukur kita akan memancing nikmat-nikmat yang lain akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang saya bacakan di awal pembukaan.
Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga dan seluruh para umatnya, termasuk kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami selaku Kepala MTS 19 Bangsa menyampaikan terima kasih dengan ucapan jazakumullah khairan katsira, namanya Bapak Ketua Yayasan dan pengurus, para mitra kami, warga sekitar sekolah yang sempat hadir, dan alumni beserta yang lain undangan. Kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mungkin tempat, tapi tempat ini sangat barokah saja. Di Musola Al-Asir ada sebulan anak bangsa. Perlu diketahui Pak, musola ini dibangun tahun 1990-an. Ternyata memang bangunan dulu sekedar dibangun, tapi memang kami ketua pelaksana pembangunan waktu itu, ini ada Pak Bambang, Pak Jaris, koordinator pembangunan, Pak Lukas yang hadir seadanya, sehingga dalam kurun waktu 20 tahun lebih berdiam terus mau ambruk. Ternyata direhab, alhamdulillah, dengan sumbangan warga sekitar dan para simpatisan orang tua, kami selaku dewan guru dan sebagainya, dan dalam masalah ini dengan kokoh diganti total atap dan semuanya. Alhamdulillah pembangunan selesai karena berkat kerjasama dari warga sekitar. Terima kasih untuk sekalian. Juga kami mohon maaf mungkin apa yang kami sampaikan pada pagi ini dari tes bulan banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga tak lupa mungkin siswa-siswi kami banyak mengganggu Bapak Ibu sekitar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pengelola Manajerial MTS, Bapak Buardi SAGMM di Siloam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Unggulan Tunas Bangsa, pengurus yayasan beserta jajaran komite, wali murid, alumni, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, wabil khusus Al-Mukarram Habib Ahmad. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir memenuhi undangan MTS Unggulan Tunas Bangsa. Mudah-mudahan harapan niatan kita semua bersamaan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, yang pertama saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Kepala Kantor, Bapak Fauzi, ya, dan Bapak Kasih Penma, Bapak Muhammad Hanillah, sedianya ingin hadir pada hari ini, cuma karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda, kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga mewakilkan kepada saya. Kalau saya selaku pengasuh bina sudah seringlah ke lembaga membina, mendampingi bersama guru-guru di MTS Unggulan Tunas Bangsa ini. Yang kedua, permohonan ya maaf juga karena pada hari ini undangannya adalah halal bihalal di akhir bulan Syawal, ya, dan awal bulan bulan apa?
dulu ya sampai lupa ya. Alhamdulillah ya, saya atas nama Kantor Kementerian Agama mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini melayani khususnya bantuan-bantuan kepada madrasah yang tidak lancar. PPP kadang tanya-tanya dulu ya, dan bantuan-bantuan yang lain yang sebenarnya kami di Kantor Kementerian Agama ini ingin memberikan bantuan sesuai dengan keinginan semua madrasah, keinginan semua kepala madrasah, semua guru-guru. Cuman kemampuan dana DIPA yang tidak memadai, sehingga pilih-pilih ya untuk bantuan yang lain-lain Sarpras. Tapi kalau untuk bantuan insentif, alhamdulillah insentif kan sudah cair Pak ya. Alhamdulillah tahap pertama sudah cair, DPP tahap pertama sudah cair, nanti tahap kedua insya Allah tidak lama lagi. Itu yang bisa diberikan kepada madrasah di Kota Probolinggo. Sedangkan bantuan-bantuan yang lain karena tahun ini kayaknya masih ada waktu bagi lembaga pendidikan khususnya madrasah yang mau mengajukan Sarpras tapi melalui aplikasi SIM Sarpras. Jadi setiap tahun Kementerian Agama itu akan memberikan bantuan melalui aplikasi SIM Sarpras, kemudian ada SBSN untuk negeri. Tapi kalau di swasta hanya melalui aplikasi SIM Sarpras sesuai dengan kebutuhan ya, yang ada di madrasah. Tetapi sekali lagi karena dana anggarannya tidak memadai untuk semua lembaga, maka dipilih-pilih prioritas. Ya, dan insya Allah kalau setiap tahun mengajukan, ya, akan menjadi prioritas tahun keberapa, ya ini tergantung ya anggaran setiap tahunnya. Itu harus sekalian. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua stakeholder yang mendukung pendidikan di Madrasah Tsanawiyah bulan ini atas terlaksananya program-program untuk membantu pemerintah mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena madrasah ini juga membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa, menjadikan anak-anak yang berakhlak mulia dan budi pekerti. Ini adalah yang dilakukan oleh madrasah beserta semua stakeholder. Karena yang paling pokok mulai tahun 2020 itu adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadikan anak yang mempunyai sikap akhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, sehingga di dalam pemerintah ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Karena pengetahuan orang pintar itu banyak ya, pintar gampang. Ya, pintar itu bisa dipelajari, tetapi akhlak, budi pekerti tidak hanya dipelajari, tapi perlu dibiasakan dan dicontohkan. Maka ustadz-ustadzah, guru-guru di madrasah ini menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah bagi anak-anak kita. Sehingga tujuannya bagaimana menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang ahli ibadah, berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu tujuannya. Ya, sehingga pada tahun ini sudah tidak ada lagi yang namanya ujian. Kalau ujian itu yang diukur hanya kemampuan pengetahuan, ya, nilainya berapa, ranking berapa, lulusnya diterima di mana, bukan hanya itu. Tetapi yang paling pokok adalah anak itu menjadi anak yang betul-betul
ahli ibadah. Tidak hanya dibiasakan di madrasah sudah dibiasakan sholat duha, dibiasakan berdoa. Kalau melaksanakan sesuatu apapun harus dimulai dengan doa. Di kelas juga begitu, dibiasakan sosial, sikap-sikap, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana berkolaborasi yang baik dengan teman-temannya, bagaimana kolaborasi dengan ustadz-ustadzah, dengan semua stakeholder, dan sikap-sikap ini sudah dibiasakan oleh guru-guru yang ada di madrasah di setiap pembelajaran, juga melalui kegiatan-kegiatan termasuk ekstrakurikuler ada, alhamdulillah ada ya, sholawatan. Bagaimana sholawat ini digaungkan tidak hanya di sini, tampilkan di masyarakat. Setiap ada kegiatan keagamaan, silakan ditawarkan kepada masyarakat untuk ikut berdakwah melalui sholawat Nabi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena di madrasah itu perjuangan, guru yang ada di madrasah, komite yang bekerja membantu madrasah, yayasan yang mendirikan madrasah, itu adalah pejuang-pejuang madrasah, berjihad untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang taat ibadah dan berakhlakul karimah. Kalau disesuaikan dengan gaji berapa, gaji kalah dengan tukang bangunan. Ya, tetapi manfaat jariah madrasah banyak sekali. Makanya orang yang banyak bekerja, insya Allah rezekinya lebih banyak daripada orang yang diam. Guru-guru, komite, yayasan yang banyak memikirkan dan berjuang, baik tenaga pikiran atau dana untuk madrasah, ya, otomatis gantinya rezeki dari Allah akan lebih banyak daripada orang yang diam hanya sekedarnya saja. Maka setiap kita bekerja di madrasah, niatkan adalah dengan niatan ibadah. Untuk rezeki insya Allah ada bagiannya masing-masing. Kalau gaji di sini tidak bisa diukur yang gajinya seberapa, tetapi rezeki dari Allah bukan gaji. Min haitsu la yahtasib, insya Allah akan ada rezeki dari luar pekerjaan yang di madrasah. Bagi yang tadi insya Allah tadinya manfaat barokah, ya. Bagi yang dagang insya Allah dagangnya banyak, ya, banyak penghasilan dan barokah. Yang penting bagaimana kita mencari keberkahan dan selalu ikhlas di dalam berjuang beramal di madrasah. Mungkin itu Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena pada hari ini sebenarnya saya ada kerja jam 9 diundang di An-Nahdiyah tentang madrasah smart digital. Jadi Kecamatan Kagemangan, Kepala Madrasah dan Operator Binaan Husnawiyah ingin melaksanakan pelatihan madrasah smart digital. Kemudian saya diundang untuk mengisi di situ, sehingga mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai akhir. Ya, saya ingin belajar sama Habib sebenarnya sebagai guru kami, ya. Ini Habib, ya, alhamdulillah sehat ya. Mau belajar, cuman karena saya itu adalah pelayan masyarakat, setiap ada kegiatan Kementerian Agama kita harus datang meskipun hanya sebentar lah ya. Ya, karena kemarin saya rencana tidak datang, Pak Kepala Info Kasih juga tidak bisa, buat dia harus datang gitu, sebagai pengawas. Ya baik, siap, insya Allah, tapi saya tidak bisa sampai akhir Pak, karena mengisi MSD di Anandiyah. Begitu Bapak sekalian, hal-hal yang saya sampaikan sekali lagi dalam momen halal bihalal itu menyambung silaturahim yang putus-putus, yang retak-retak, mari kita eratkan kembali, sambung yang kuat, ya, dengan silaturahim, ya, dan membuka
naungan baru. Ya, kalau ada hal-hal kemarin yang tidak baik, mari kita perbaiki di bulan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Tunas Bangsa Probolinggo, Bapak Dr. Andes Haji Paini Effendi ML Dizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Mukarram Habib Ahmad, Kepala LPS Bulan Bangsa, Bapak dari Pengawas PPAI Kebunan Kota Probolinggo, segenap jajaran pengurus Yayasan LPS Bangsa, Bapak Ibu, para tetangga sekolah, dan para murid, termasuk di dalamnya alumni yang hadir. Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bertakbir baik kepada Allah berusaha dari majelis yang berkah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis berkah itu memberi mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat walafiat, kuat, sempat, terus hidupnya diberi bahagia oleh Allah, selalu teruang. Jadi selalu pakai uang, pagi, sore, siang, malam tetap nyetor duit. Kalau nanya nyetor duit itu mesti kosan. Ada tunanya, kalau tetap nyetor duit. Biasa kakak yang pertama nanya nyetor duit lepas. Berkah dari Allah Subhanahu. Ibu bapak atas nama pengurus Yayasan Tunas Bangsa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan ini mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu. Muka-muka dosa-dosa kita, khilaf-khilaf kita, kedoliman-kedoliman kita sudah diampuni oleh Allah selama Ramadan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita Rabbi firli dzambi kullah, semuanya diampuni oleh Allah. Pokoknya umur menuju taubat dan nasuha kepada Allah di Ramadan insyaallah diampuni. Ini dosa kita kepada Allah begitu mudah. Tapi masalah PR berat bagi kita, yaitu mudah ini keharaman, hubungan yang begitu bermasalah, baik karena urusan kita, pikiran kita, perilaku kita. Hakul ada ini harus diselesaikan. Karena itu kita diwarisi tradisi namanya halal. Halalun bihalal itu mafhum mukhalafahnya. Kalau saya memilih halal bihalal itu artinya hubungan kita manusia mesti masih haram. Tapi tidak terasa. Kadang perasaan berbeda negatif, kadang caci maki, apa saja tidak kosong. Nyawang rumah atau rumah terus itu itu sudah dipikir musuh. Padahal itu karena mesti. Nah, kita hadir di sini dalam rangka istiqomah menghalalkan bahwa menolak di antara kita ini ada yang haram supaya berbeda. Jadi duriban alaihi mudillat wa ainama tuqifu illa bihablillah hablil nas. Ramadan kemarin insyaallah hablillah kita selesai. Dan terus rawat menjadi lebih baik,
dengan ampunan maghfirah Allah. Dan sekarang ini kita menghindari hubungan hablum minallah supaya apa-apa menjadi halal. Karena itu atas nama pengurus Yayasan Mas-Mas dengan ikhlas hati dan kerendahan hati serendah-rendahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin manakala selama pelaksanaan kegiatan pendidikan di MTS Bulan ini banyak hal yang kurang berkenan, terutama pada bapak ibu yang ada di sekitar sekolah. Mungkin perilaku anak yang tidak bagus, mungkin gurunya yang tidak bagus. Kalau menurut saya saja, jadi yang harian adalah dari para guru dan murid. Karena itu sekali lagi atas nama lembaga yayasan memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, di ke depan sekolah ini memang belum kuat dan belum banyak siswa karena kita masih mampu. Fasilitas ini adalah fasilitas pemerintah. Tapi kita punya aset. Jadi yayasan ini punya aset berupa tanah yang insya Allah sudah ditawarkan ke publik untuk dijual dengan maksud nanti kita akan membangun sendiri di lokasi lain. Mudah-mudahan ada yang berminat. Kalau Bapak barangkali ada pihak lain yang berminat bisa memiliki dengan terus. Sehingga ini akan menjadi modal utama untuk pengembangan sekolah. Sekecil apapun, perjuangan ini harus terus digerak. Karena yang kecil belum tentu yang tidak bernilai. Yang kecil jika kita sungguhi dan kita istiqomah, insya Allah menjadi jalan lempar kita menuju Allah dengan kesuksesan yang kita tidak tahu apa. Tapi harus tetap diikhtiar. Karena itu, pengurus yayasan bersama jajaran dokter pendidikan dan masyarakat sekitar, komite dan sebagainya, terus akan tetap bergandeng tangan dalam rangka mengikhtiarkan pendidikan bagi anak-anak kita. Karena warisan terbaik orang tua kepada anak-anaknya bukan warisan harta, tapi warisan ilmu dan di dalamnya mengandung nilai iman, syariat, akhlak, dan yang lain. Itulah nilai warisan tertinggi bagi orang tua kepada generasi. Kita mungkin terbatas umurnya, apalagi sudah tua masih akan lama. Tapi yang akan terus melanjutkan generasi adalah generasi anak kita. Syukurul yaum, jalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin dari esok. Minimal memimpin dirinya sendiri dan keluarganya. Syukur kalau lahir dari MTS yang tidak besar ini, yang berawal dari perjuangan dan doa ini, akan lahir tokoh-tokoh hebat dari kami hebat. Kita tidak pernah. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hari ternak kami juga mengucapkan terima kasih terus mendapatkan arahan, binaan dan bimbingan, termasuk di dalamnya mendapatkan support kesejahteraan perekonomian insentif, walaupun memang belum besar, belum banyak karena ada keterbatasan anggaran. Karena saya juga harus saya sampaikan, juga bertanya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita mengikuti mau'izatul hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Wudhu. Kepada beliau disilakan. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Yang terhormat, yang saya cintai, yang kita muliakan, yaitu Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo atau yang mewakili Bapak Duarti yang sudah memberikan sambutan dan nasihatnya untuk kita, khususnya untuk staf guru-guru di sini, bahwasanya dari diri aja ngarep pada BCRB kita tahan dengan sebiye kok. Yang kedua, Ketua Yayasan Tunas Bangsa Kota Probolinggo, yaitu Bapak Paini Effendi yang sudah memberikan sambutan. Insyaallah jazakumullah khair, semoga beliau dan umur sehat insyaallah. Amin Allahumma amin. Kepada MTS, Kepala MTS unggulan Tunas Bangsa Kota Probolinggo, Bapak Didit Dewanto, insyaallah semoga juga selalu sehat walafiat, beserta staf guru, ustadzah, dan juga segenap tamu kehormatan pada acara hari ini yang saya tidak bisa membahas menurut situng yang tak mengurangi hormat takdim tidak panjenengan sedaja semuanya, para teman-teman alumni MTS unggulan Tunas Bangsa, Bapak Ibu yang hadir. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di siang hari ini kita berkumpul di sini memenuhi undangan MTS unggulan Tunas Bangsa dalam rangka halal bihalal, yaitu kita berjumpa di sini untuk menyambung yang putus, mencairkan yang beku, dan juga kita semua berharap semoga dengan adanya hubungan ini MTS unggulan Tunas Bangsa ini bisa terus menyampaikan atau terus melangsungkan memberikan kemanfaatan bagi anak-anak semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Ini yang hadir di Jawa Madura ini. Iya, doa, sehat. Itu udah jantungnya. Iya, bapak ini Jawa Madura. Jawa. Hah? Jawa. Situ untuk Jawa. Naik Madura. Iya. Ibu-ibu ini Jawa Madura. Betul aja bu, agak bina bu. Jawa, Indonesia bang, Indonesia. Udah bulan hari betul udah nama yang jauh. Indonesia betul kan? Indonesia apa? Hah? Indonesia. Apa Indonesia? Lele, mana buat Indonesia? Masya Allah, ungkapan terima kasih lagi kepada guru-guru MTS unggulan. Masya Allah, beliau ini sudah diterangkan tadi sama Pak Duarti, ini memang butuh keikhlasan. Karena apa? Karena memang kalau dilihat dari bayarannya ya jauh, memang dibagi jauh karena dibangun ini saudara. Jadi mungkin bulan ikhlas itu tak kira ngajar tapi itulah sejarah memang mencatat seperti itu, bahwasanya bagaimana Nabi dulu itu mengajarkan agama Islam sudah ada dibayar masih dimusuhi. Waktu yang ke negara Taif itu sampai di apa yang dibet ibadah Gusti Allah karena Gusti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemanfaatan silaturahmi ini memang banyak. Di antaranya agama Islam bisa sampai ke negara kita ini karena silaturahmi, Pak. Banyak dari ulama kita yang dari negeri Arab sana hijrah ke sini.
berkah silaturahmi akhirnya agama Islam nyampe ke sini. Akhirnya kenapa kok bisa diterima? Karena ulama yang dari Arab itu nikah di sini. Gitu betul. Kan banyak yang nikah di sini. Akhirnya agama Islam diterima. Jadi kalau cuma orang nyanco datang nggak mungkin. Ya harus nikah juga di sana. Jadi membaur jadi satu. Baru apa yang dia bawa akan diterima oleh orang tersebut. Makanya waktu waktu hijrahnya Nabi dulu juga ada hubungan pernikahan, sehingga agama itu lebih mudah, lebih lancar untuk diterima. Karena silaturahmi juga ilmu nyampe kemana-mana. Karena silaturahmi juga akhirnya kita ini bisa saling mengenal dan juga timbul yang namanya lowongan pekerjaan ataupun yang lain. Termasuk MTS ini juga kalau sudah memang untuk pengembangan dari dana yang diperlukan katanya seperti tadi Bapak Kementerian tadi ada, kita aktifkan yang namanya jadikan silaturahmi. Dengan silaturahmi insya Allah Pak, ini akan ada jalan baru untuk menuju kesuksesan MTS ini. Insya Allah ada kalau kita mau silaturahmi. Termasuk pondok-pondok zaman dahulu juga gitu. Kayak Pondok Sidogiri, kalau di Probolinggo ini ada pondoknya Habib Muhammad ini, ada pondok Kanigaran ini, Zainul Islam dan pondok-pondok yang lain. Kenapa kok begitu banyak peminat santri-santri atau murid-murid yang belajar di sana? Karena kiainya sering silaturahmi. Mungkin panjenengan yang ada di sini, bapak-bapak mungkin ya, yang domisili asli sini mungkin tahu karakternya bagian ulama daerah Kota Probolinggo kayak Habib Muhammad dulu. Dia sering silaturahmi, pengajian, ya acara silaturahmi ini, sehingga mereka mengetahui kualitas karakter dari seorang ulama tersebut, Habib tersebut, kiai tersebut. Oh ini kok pinter ya, oh ini kok alim ya, oh ini kok enak ya, otak pondok di sana aja. Mungkin ini juga jadi bisa PR untuk MTS ini. Banyak silaturahmi ke masyarakat sekeliling sini, mengetahui bahwasanya juga dikedepankan MTS ini banyak memunculkan prestasi-prestasi untuk murid-muridnya, karena sekarang ini tentang masalah prestasi ini kurang begitu dilirik. Artinya itu di tahun awal anak santri atau murid yang sekolah di sini sudah ada prestasi. Prestasinya mungkin bisa jadi juara atau juara matematika, mungkin juara apa, ya kata saja. Tapi kan tetap namanya juara meskipun menarik. Mungkin punya channel YouTube sendiri, mengaktifkan media, gitu, itu lebih baik menurut saya untuk pengembangannya. Akhirnya insya Allah dengan banyaknya yang dimediakan kemampuan siswa MTS unggulan ini, insya Allah banyak akan meraih donatur dari luar. Ini berpotensi MTS ini, akhirnya banyak donatur. Ada dari pemerintah ambil setor, dari gimana? Bila dari pemerintah ya. Paling MTS bagian didaktis di sekolah-sekolah yang ternama ini baru banyak dapat uang. Kalau MTS yang kecil-kecil ya tidak mungkin. Jadi harus usahanya ini adalah silaturahmi tadi. Itu lebih baik, termasuk mengikuti jejak Nabi, termasuk pengembangan ajaran agama Islam bisa sebesar ini. Padahal cuma dari orang satu, Nabi Muhammad dulu yang Islam, akhirnya bisa sampai sebanyak ini. Hampir semua negara mempunyai komunitas agama Islam ini, karena di balik itu ada silaturahmi. Dan juga bukan cukup di silaturahmi saja, di sana juga agama Islam yang dibawa oleh Nabi ini menunjukkan karakteristik loyalitas dalam beragama. Lampu menjaga sama Tuhan, bahasa Jawa benar apa ini? Loma. Coba kita pikir, kalau agama Islam ini umpamanya medit alias cerai,
Insya Allah tak kira dapat Probolinggo ini lah. Insya Allah tahun pertama berdirinya Islam fokus dan open. Tahun amat itu tak bisa. Makanya karena lowongan ini agama Islam banyak diterima di mana-mana. Makanya sudah menjadi tradisi. Acara seperti ini sudah jadi tradisi mulai dari zaman dulu, kumpul-kumpul kayak ini, dikasih air, dikasih jajan, gitu kan. Coba kalau udah ada airnya, ada jajannya, karena besok anggap bisa datang. Mosek, dia harus dia. Jangan mengalami belajar ini. Makanya katanya Nabi itu afsus salam wa atimut ta'am. Sebarkanlah kedamaian dan sebarkan juga makanan. Kenapa? Luwe enak. Lihat luwe. Kita ngobrol waktu luwe dan sabar, tapi kalau ada makanan sabar enak. Ngobrol itu enak, nyaman. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Oh, saudara Muhammad. Jadi kemanfaatan itu penting. Nah, sebagaimana saya dulu itu pernah mendengarkan suatu cerita pada zaman dulu ini ada seorang kiai. Kiai ini ingin mengikuti jejak Nabi, yang mana Nabi itu selalu bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Bapak sekalian yang hadir ini kan punya istri, gino betul, gino betul, punya kaki. Panjenengan manfaat apa enggak sama istrinya? Kan pasti bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat kita terlak Mbak ini dunia. Itu pasti jalur terlak, jalur terlak. Ibu-ibu ini, Bu, panjenengan ini mungkin ada yang 5 tahun sudah berkeluarga, gitu betul? Ada nggak? 5 tahun, mungkin 10 tahun, ada nggak? Oh tadi, kok bisa panjenengan kuat, Bu, dengan suami yang nggak ganti-ganti selama 10 tahun lebih? Oh, udah bosan. Padahal ibu-ibu cita-citanya banyak, ingin suami yang romantis. Makanya kalau dan dia cek betah ya tak dia nyambung. Tidak kali nyambung, kadang diajak ngomong, kadang busnya ngamuk. Lo kok iso bertahan sampai berpuluhan tahun? Karena karakteristik seorang lelaki tersebut lemah, belajar meskipun ada karakter yang tidak disukai oleh ibu-ibu, tapi dia masih mau menerima karena apa? Karena ada lemah. Itu jadi kejelekan-kejelekan yang lain dari seorang suami atau seorang istri pun kan juga begitu Pak. Meskipun jenengan insya Allah 100% tidak mungkin cocok sama istri. Istri ini masya Allah baik memang. Tapi kadang kalau sudah screening itu berdot, dia uteri, nyanyap ucap tersebut. Artinya itu apa ya bahasa Indonesia nyanyap? Apa ya? Ngeroeng dok ya, jangan berdiri. Sampai bapak-bapak ini sebagian ada yang lurus. Ini kan karena sering dimarahi sama istri. Kotak, menjadi menjadi. Itu karena itu. Jadi karena Ramadan ini akhirnya banyak kita itu menerima kekurangan-kekurangan. Kiai ini kalau derek, masya Allah, kiai ini ingin bermanfaat. Jadi dia itu ingin naruh air di pertigaan atau di perempatan karena ini zaman dulu ya masih tidak ada mobil atau sepeda ini ya. Naruh air di pertigaan, mungkin ada yang haus, enak tinggal ngasih, tinggal orang itu tinggal minum aja. Akhirnya kiai ini berangkat ke pasar beli gentong, terus isi air gentong ke sumber, ngambilnya jauhnya kurang lebih 2 kilo, berarti PP 4 kilo, 4 kilo jauh. Ini amal ibadah saya, nggak apa-apa. Saya tidak mau merugi orang lain. Ini amal ibadah saya, hanya Allah aja yang tahu, nggak apa-apa. Sudah diisi, dilakukan namanya diisi ulang, ditinggal keesokan harinya, kiai ngecek, kok ini air di gentong tinggal sedikit. Kiai syukur, alhamdulillah, berarti manfaat. Dirutinkan sama kiai setiap hari ngisi ulang air gentong ini untuk masyarakat. Berjalan berminggu-minggu, suatu ketika kiai ini
mau isi ulang, dibuka tutup gentong, di dalam gentong ini ada kotoran manusia. Artinya mun bahasa Madura itu bisa juga, muncul karena ono sing elek. Nah di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya sebaik apapun kita, seperti kiai ini kurang baik apa, bersosialnya bagus, sama Allah bagus, sama manusia bagus, selalu ngasih manfaat, tidak pernah jelek, kok masih ada orang yang gak suka. Diterangkan bahwasanya kita diberi nikmatin maksud setiap bentuk kesuksesan, setiap bentuk kesuksesan yang kita raih pasti akan ada orang sekitar yang tidak terima dengan kesuksesan yang kita dapat. Setuju nomor berapa? Pasti ada tetangga kadang sih tidak senang. Padahal kita itu udah apa namanya? Banyak iya, tidak menggoda tetangga. Malah orang ini lekas. Tidak mengganggu. Iya mengganggu. Padahal tidak mengganggu kita ini, tidak mengganggu tetangga kita. Kok tetangga kita kok serempot sama kita? Kok tidak senang? Kok mencucunya ngawai? Oh, karena mereka tidak mempunyai kenikmatan yang kita miliki. Makanya tidak senang. Kayak ibu-ibu ini kumpul kayak gini, pas ibu ini ada yang pakai gelar. Ibu lalu tidak terima kadang masih tinggal mau tahu tuh masih. Loh pasti ya orang tidak terima padahal itu dunia dewi sing timbul. Polanya sing ayu, rumpune kenai, terus orang ditambah. Salah. Ya begitulah kita ini dari hidup bermasyarakat. Nah kiai ini tahu ya sudah, katanya kiai ya sudah bisa apa sudah dikorai sama kiai, gentongnya ada kotornya dikorai terus ambil lagi ke air sumber, jadi PP 8 kilo, 8 kilo. Wih capek mana Pak? Keesokan harinya musim, ada lagi, besoknya lagi ada lagi kotoran bersih mana ini. Seminggu lebih gitu, kok penasaran ya dia sedih mana, sedih dia. Diceluk satu ini yang dari kiai. Jom, kau terukan awakmu, aku deket tuntong juga, semerap ya. Aku begitu gono, no deh. Lepas uang nyetir yang tuntong terus deket opong no yo. Awakmu tuh no sampai omai dari sawak mulu yang omai lapor ke saya. Siap ya, itu goni. Akhirnya ketemu. Betul lah memang ada orang yang mendekat ke gentong tersebut terus deket karena katanya kiai ini suruh turun sampai yang mau jadi itu roh putih Indonesia kan roh putih dia diikuti ini kami nonton ini beda sudah tahu lapor ke kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ya apa deh ini cuma lapor kiai. Lo di mana kiai? Di mana? Apa? Sopo deh. Dan dia main wong ibu. Oh, celak kiai, dekat kiai. Dan di ini, dia ngarepe madrasah kiai. Dekatnya pondok kiai. Ini pelajaran ilmu juga bagi kita. Ternyata kalau ada orang yang benci dengan kita, itu gak mungkin orang Banyuwangi. Gak mungkin orang Surabaya, orang Papua, orang Sumbawa, orang Inggris gak ngerti bahwa ini. Jadi sopo, ya wis tonggo ini enggak senang. Sampai ada orang itu yang mengeluh ke saya, kenapa tetangga saya ini kok tidak suka sama saya, ya? Kok selalu mencibir saya, ya? Kenapa, ya? Saya ngomong ya terus, tonggoku kok lelenya sopo mani, masuk kok lelenya mau Banyuwangi, dia ngomong sih, aduh melulu. Jauh ke sana itu, mending jelek sama kamu aja, kan gratis. Terus ya apa bisa saya menyikapinya? Sebenarnya kok lewat kesel, kok ambil diri. Orang itu jentik mati, ampun gitu. Apa kita hidup bersosial? Ya pasti seperti ini. Di dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya muka, pasti ada yang namanya dubur. Ada dubur. Tidak mungkin kita ini kesini mukanya kok yang di bawah, duburnya ada di bawah, itu tidak mungkin. Gini betul. Istilahnya tidak mungkin kita dalam hidup bersosial ini selalu bagus, bro. Pasti ada jeleknya.
Kadang kumpul seperti ini, gimana sih ngentut? Gitu betul. Mulai bintang saya konir, karena kagetin semua. Kalau udah belum kan? Ya seperti itulah kehidupan. Akan tetapi kebaikan termasuk manfaatnya kita kalau punya ilmu itu banyak. Contohnya seperti kiai tersebut ingin menyelesaikan masalah dengan tetangganya yang jelek tadi itu. Akhirnya kiai ini ngajak sama sanggirinya, "Le awakmu coba nyamburi kono gerobak cukupan ayo pas melo aku. Kamu ikut saya." "Kemana ya?" "Ke pasar." "Loh, kok ambil gerobak ya? Ambil air." "Oke, itu ini tak tahu tak toman ya." Ayo sudah ya, kita ke sana sudah ayo. Jangan seperti itu, jangan pakai kekerasan. Islam pakai kekerasan. Mau kemana? Bukan itu jalannya. Akhirnya kiai ini belanja sembako, beras, minyak, telur, sembako, gula, ya. Wes sak gerobak, langsung kiai matur, "Ayo terno punya omah." Diterno, pas nyampe ke rumahnya orang itu, kiai masuk, duduk salam, "Assalamualaikum Mbak." "Waalaikumsalam." "Kok jenengan?" "Kiai." "Iya Pak." "Boten nopo saya Pak kesini, ini mau minta maaf sama bapak, sama tetangga sini." "Loh kenapa Pak?" "Engke." "Loh kenapa ya?" "Engke Pak, saking sibuknya saya ngurusin anak santri sampai lupa untuk bertetangga. Hak tetangga sama saya nggak ditunaikan. Saya jarang silaturahmi ke tetangga. Akhirnya saya ini merasa bersalah, saya minta maaf, ada sekedar hadiah, mohon diterima Pak." "Loh, hadiah apa ya?" Itu ada di depan. Sakrobat. Kaget mungkin. "Waduh, jangan ya, kok ini kayak gini, jangan ya." Harusnya saya yang membantu menjadi donatur madrasahnya jenengan. "Oh, enggak apa-apa, ini pribadi dari saya mau tolong ini diterima." "Oh, boten Pak, Bos. Sudah ini diterima." Waduh, apa kesel gitu yo wes. Diterima akhirnya sama orang ini. Santri ya teman. Aduh kiore kita ambil bagi kok ini saya mau gitu. Akhirnya sudah. Kiai pulang keesokan harinya merutinkan apa yang sudah dirutinkan sama kiai tersebut, ngisi ulang air gedong, dibuka tutupnya sudah ada pokoknya. Enak sudah. Artinya apa? Orang yang jelek tadi sama kiai itu, sama kerjanya kiai sudah sembuh kena ilmunya kiai. Ilmu apa? Ilmu apa? Ini termasuk juga ilmu bagi kita semua. Kalau ada orang yang gak baik sama kita, jangan ikut gak baik. Kenapa gitu? Kapan tinggal di mana? Kan gitu. Engkau tak nyapa soker ya cewek. Hah? Sokernya apa itu? Musuh. Ini enggak nyopo. Enggak nyopo melo enggak nyopo. Sampai kontol. Bukan kok sampai kontol. Bisa sih mah di. Enggak selesai. Cuma dengan kalau mana, insya Allah cepat selesai. Jadi kalau ada tetangga, teman, orang yang tidak baik sama kita, ngagel anak-anak, jejeknya dulu. Ada tetangga kita yang tidak baik, anteri minyak, anteri beras, coba, anteri duit, segede bulu, waras, sehingga nyopo, sehat ya, sehat, langsung ngapi kan nih ilmu apa jenenge loma. Makanya ada Jawa, ada Probolinggo ini kalau kita itu dapat dapat rezeki lebih, bisa beli sepeda, mobil, bangun rumah. Iku ono adab jenenge selamatan. Gitu betul. Selamatan enggak boleh posisi aja ini. Yang nomor 2 ini kayak nutup omongannya kalau goseng itu. Sampai apa?
punya sepeda baru, ini tetangga ini dikasih selamatan 20.000, 30.000. Sini yang omongannya. Coba kok tidak loh, itu jadi rek kakak mobil aja, kok iso itu wong sing jajarnya pengiran dia dekat sama Allah itu. Dia kalau sholat ada kiblat tahu sendiri saya. Tapi omongan itu, lupa. Coba mau mati, kok iso suki ngono, yo nyolong aja. Iso suki kecuali biasa, nyolong itu pada jadi seperti itulah manusia kalau dengan keromahan semuanya ini akan jadi baik. Oh, saudara Muhammad, termasuk acara yang diadakan oleh MTS unggulan ini, kita silaturahmi seperti ini untuk apa? Untuk menyambung yang telah putus. Karena tak kenal maka tak sayang. MTS ini nggak mungkin akan ramai banyak siswanya kalau tidak ada yang kenal, betul? Betul? Mungkin lewat alumni dari jenengan sedoyo yang mengenalkan kepada masyarakat yang lain, insya Allah MTS bisa ramai lagi. Makanya harus ada yang namanya silaturahmi, setuju? Gitu betul? Mungkin MTS ini begitu tidak mungkin berkembang tanpa bantuan dari dunia atau masyarakat atau siapapun itu. Dengan kita bersama-sama, insya Allah tujuan pencapaian akan bisa kita raih, insya Allah. Dan inilah tujuan dari MTS ini. Begitu. Semoga dengan adanya perkumpulan ini bisa untuk membesarkan nama MTS unggulan. Mungkin ada pemikiran, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa membantu untuk pengembangan MTS unggulan ini. Monggo, insya Allah MTS ini terbuka lagi. Terbuka. Semoga kita semua selalu diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pejuang-pejuang agama Islam. Kita semuanya diberikan kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan, baik bab dunia maupun bab akhirat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dalam setiap langkah dakwah kita, utamanya MTS unggulan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang enak, kurang baik atau tidak berkenan. Dengan sedoyo saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan aw dhalan wa la mahduma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Inna nas'aluka ya Rabb ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan laka wa afwan inda al-hisab wa amanan min al-adab wa nasiban min al-jannati wa rizqna wa wajhika karim. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bi qudratik wa minnatik ya aziz ya jabbar ya ta'ala. Ya Rabbana yassir lana umurana wa qina hajatina واهدنا بالصالحات أعمالنا يا الله وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا الله واتنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة يا الله. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة. خصوصا يا الله إلى أساتذة MTS unggulan ya Allah, tunas bangsa ya Allah. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ya Allah, min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina sayyidina Rasulillah Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala man wa asrafna wa jannana wa jannana wa sallallahu fi nabiyina sabal karim wa ala hadratin nabiyyil fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini. Kami mewakili MTS Bulan Tunas Bangsa Probolinggo sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian. Kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan undangan yang hadir pada pagi hari ini. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagi Bapak Ibu undangan disilahkan untuk bersama-sama menikmati sajian yang telah kami siapkan. Dimulai. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي